Bisa gue sama Oke. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi kita dengan Jumanji, Jumat Asik Jelasin Informasi di RSUD Cilincing. Bersama saya Fitri Isnila sebagai moderator yaitu IPCN di RSUD Cilincing, dan Saya Dr. Maya Ramadhani sebagai Ketua Komite PPI RSUD Cilincing sebagai narasumber. Terus kan pembahasan kali ini adalah dengan New Normal with 3M. Sekarang kita langsung aja nih dok. Iya. Definisi New Normal itu apa sih dok? Jadi ya, kan sekarang pemerintah sedang menggalakkan yang namanya New Normal setelah musim masa transisi yaitu PSBB. Setelah diumumkan sama WHO kalau COVID-19 adalah salah satu pandemik di dunia. Jadinya pemerintah sudah membuat gimana caranya supaya Indonesia nih tidak menyebar COVID-19-nya. Dan akhirnya timbullah New Normal. Jadi New Normal itu adalah suatu skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan, sosial ekonomi, dan juga pemerintah Indonesia sendiri telah mengumumkan yang namanya rencana untuk mengimplementasikan skenario New Normal ini di seluruh Indonesia. Ya, dengan mempertimbangkan dari studi epidemiologis dan kesiapan dari regional sendiri. Gitu ya. Jadi itu definisi New Normal ya dok. Iya. Terus sebenarnya untuk New Normal itu apa sih? Apa sih itu New Normal gitu loh dok? Ya, jadi New Normal itu adalah cara supaya penularan COVID-19 ini bisa terputus. Jadi mata rantai penularannya tuh terputus. Itu New Normal ini sebetulnya sudah dipersiapkan oleh pemerintah, bisa dari perkantoran, diajarin gimana cara New Normal, pasar, dan sebagainya macam lah gitu. Kalau misalnya di perkantoran nih dok, perkantoran itu apa aja sih yang harus disiapin? Kita New Normal itu seperti apa New Normal di kantor atau di tempat kerja kayak kita ini di rumah sakit atau bagaimana gimana? Nah, kalau di perkantoran sendiri itu New Normal itu, jadi kan kita udah sering ya ketika kita masuk suatu gedung atau masuk suatu mall itu menggunakan termogan. Itu yang pertama sekali. Ketika kita masuk menggunakan termogan dan mengajari cara mencuci tangan. Itu salah satu tindak dari New Normal sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau untuk yang perkantoran work from home. Ya, jadi dalam contohnya ada 100 karyawan nih suatu perusahaan, itu dibagi dua, jadi setengah work from home, setengah lagi di office, jadi gantian, jadi seenggaknya bisa kita menjaga jarak antar teman gitu, jadi tidak berdesak-desakan seperti dulu. Itu kalau dari perkantoran ya. Iya, kalau misalnya kita kalau perkantoran itu kan misalnya kalau kita kerja di rumah sakit tuh ada pembagian shift gitu loh dok. Terus itu hubungannya kita dengan New Normal itu kayak seperti apa sih dok? Jadi kalau untuk yang 3 shift kan kita kalau bekerja ada yang 3 shift ya, teman-teman semua ada yang 2 shift. Nah 3 shift ini ada shift ketiga atau malam. Nah kalau shift 3 sendiri itu shift 3 sendiri itu biasanya itu kalau yang contohnya nih yang jaga malam biasanya tuh perusahaan itu membuat suatu kebijakan seperti maksimal umur 50 tahun, jadi nggak boleh yang lebih dari 50 tahun mengikuti shift malam. Ataupun kalau yang itu memberikan suplemen, bisa berupa suplemen vitamin, suplemen makanan lebih untuk karyawan-karyawan yang shift 3 atau shift malam. Oh gitu ya dok. Nah ini kan untuk kayak di perkantoran ya dok. Kalau misalnya di pasar nih, kayak misalnya orang kita di pasar itu New Normal itu apa sih yang harus kita lakukan di New Normal itu kalau kita di pasar? Nah suka ibu-ibu ini paling sering kalau ke pasar. Kita kan biasanya dalam satu kompleks itu ada satu kompleks satu pasar. Nah sebelum kita memasuki pasar kita harus perhatikan dulu pasar itu ramai atau enggak. Yang penting intinya adalah menjaga jarak, mencuci tangan dan menggunakan masker. Pastikan ibu-ibu semuanya menggunakan masker. Terus jangan bawa anaknya ke pasar, anaknya di rumah aja dulu ya, karena yang ngeri ya kadang-kadang anak-anak tuh suka kemana lepas dari kitanya sibuk
ini sibuk nawar, terus anaknya lari kemana, kita kan nggak tahu. Yang namanya di pasar nih dok, pasti kan nggak jauh-jauh dari kayak ada tawar menawar, pasti ada tempat kita berkerumun gitu. Gimana sih kita biar mencegah itu gitu loh dok, biar nggak berkerumun atau gimana? Iya, jadi kalau untuk tidak berkerumun itu emang benar sih Mbak Fitri. Jadi kalau kita ngelihat berkerumun, kita harus menghindari kerumunan itu. Kita bisa cari tukang sayur yang lain, kita bisa cari tukang ikan yang lain, kan gak hanya dia doang gitu. Kita bisa cari yang lain. Oh gitu. Nah itu untuk yang di pasar ya dok. Sekarang kalau misalnya di transportasi nih dok, kayak di angkot, di bis, itu kita new normal itu gimana nih dok? Kalau misalnya di transportasi lah, Jadi kalau di kereta atau kita di pesawat gimana? Jadi kan kalau kita di transportasi umum, kita kan mau pergi kemana pasti menggunakan, salah satu dari kita tuh menggunakan transportasi umum. Yang paling sering ramai itu adalah kereta. Ya kereta itu kan apalagi ini ya kereta yang pagi-pagi itu penuh banget. Nah itu kalau bisa dihindari ya, jadi jangan sampai ketika kereta sudah full kita malah ini masuk malah bikin full lagi. Aduh itu mah kagak berhenti corona di situ. Kalau kereta kayaknya nggak mungkin nih, sekarang mungkin ada peraturannya ya dok. Itu kalau angkot nih dok, angkot tuh kadang-kadang tuh kan memang nggak bisa di ini ya, udah penuh. Berarti kita kalau dalam masa di rumah ini harus nggak usah dipaksa naik kali ya dok. Ya kita harus ini lagi untuk menjaga jaraknya, dari menghindari dari kerumunannya gitu kali ya dok ya. Terus kalau misalnya gini nih dok, ini kan udah mulai normal kita, terus tapi kan tetap aja tuh namanya kita berkeluarga, silaturahmi itu kita nggak bisa menghindari atau memungkiri ya, pasti ada kita ingin ngadain arisan atau tetap bersilaturahmi, berkumpul. Baiknya di era new normal ini seperti apa? Nah kalau yang ibu-ibu nih ya, apalagi ibu-ibu yang aduh besok ada arisan mau gimana gitu kan, pasti aduh besok saya mau zumba, besok saya mau dansa, besok mau senam, mau gimana kan. Itu emang diajarkan untuk menggerakkan tubuh sering, tetapi kita harus pintar-pintar di masa pandemi ini. Kalau ke arisan bisa loh kita pakai Zoom meeting, kita pakai Google Team, kita pakai Microsoft Team. Itu udah banyak banget internet yang menyediakan supaya kita kumpul tanpa menularkan COVID, ya kan? Iya dok. Dan juga kalau yang Zumba kan biasanya ibu suka olahraga Zumba. nih dok, kita nggak bisa Olahraga. dikasih biasanya yang apalagi suka fitness di luar gitu kan. Terus tiba-tiba kita new normal ini gimana nih, kita mau fitness? Iya, mau fitness takut main. Ya, jadi kalau contohnya nih, aduh kita tuh harus olahraga emang gitu. Cari olahraga di tempat terbuka. Contohnya ibu mau zumba atau mau bukan dance sih, apa sih, senam ya? Iya. Senam itu bisa dilakukan asal jaga jarak dan dilakukan di ruang terbuka, jangan tertutup. Jadi biarkan ventilasi sirkulasi tuh ngalir gitu, dan tetap menggunakan masker ya. Walaupun lagi olahraga tetap harus menggunakan masker karena untuk jagaan pertama gitu. Dari tadi tentang new normal ini udah banyak sekali ya dokter jelasin tentang new normal ini, apa aja yang harus kita lakukan, apakah itu new normal. Sekarang new normal with 3M atau 3M. 3M itu apa sih dok sebenarnya? Iya, Kita sering digaung-gaungin ini di masyarakat nih. Mungkin kalau kita yang orang medis ya kita ngerti ya 3M itu apa. Cuman kalau untuk masyarakat nih, mumpung lagi ada IG live nih dok, jadi biar masyarakat biar tahu 3M apa sih itu 3M? Ya, 3M. Yang pertama bukan mengubur, menguras dan ini ya, menimbun ya, itu kayak itu buat 3M ya. udah beda. Nah, kalau 3M yang sekarang itu beda. Jadi 3M new normal. 3M yang pertama menjaga jarak. Jadi menjaga jarak itu jaga jarak minimal 2 meter. Aduh, kita semeter ada nggak nih? Saya semeter nih kayaknya. Tapi kita pakai masker. Ya, menjaga jarak minimal 2 meter. Dan yang kedua memakai masker. Ya, dia pakai masker nih. Jadi kalau pakai masker itu peraturannya, kalau ibu-ibu bapak-bapak boleh nih masker kita nih dok. Boleh pakai masker ini kain boleh, asal kalau bisa masker kainnya tuh diganti per 4 jam. Jadi jangan
tunggu lembek, lepek, kotor itu baru Aduh, diganti. itu kalau yang basah-basah itu Iya, gimana? basah-basah itu aduh Dipasain tetap Heeh. pakai. Itu sebaiknya diganti. Makanya kalau mau pergi kemana-mana siapin cadangan masker yang banyak. Tapi kalau kita ini kayaknya masker bedah nih dok. Kita Ha-ha. ini bagaimana kalau masker bedah? Nah, kalau masker bedah sendiri itu minimal penggunaan 6 jam. Oh Gitu. Tapi kalau tetap aja lagi kalau basah, kalau apa tetap ya dok. Iya, ya? tetap harus Sebelum diganti. nggak usah nungguin waktunya lah, tetap harus diganti ya. Tetap harus diganti. Terus cara pakai maskernya ke hidung harus ditutup sampai ke dagu ya. Terus kalau cara benerinnya dok, boleh nggak nih kita megang-megang ini nih masker depan nih, si masker depan ini? nggak boleh kan Jadi yang nggak benerinnya gimana? Gini. Iya, bisa Jadi ngerapiin dari talinya bisa nih dok, kita benerin ya. Iya, jadi kita jangan megang-megang ini nih kotor. Kan namanya juga Selama ini terpakai ya dok ya, kita nggak boleh memegang area depan. area depan. Tadi apa dok? Jaga jarak ya. Jaga jarak, pakai masker. Satu lagi apa nih dok? Yang ketiga yaitu cuci tangan. Cuci. Ya, gimana Bu Fitri kalau cuci Aduh, tangan? aku suka. Ayo kita Kalau cuci bilang cuci tangan. tangan dok suka malu ada lagunya. Ayo kita cuci tangan. Ayo dok ya. Ini tuh lagunya khas cuci tangan ya, cuman kayak lagu anak-anak sebenarnya. Ayo, sebenarnya nggak ada musiknya ya. Iya, nggak apa-apa, kita aja nyanyi. Harus ada musiknya nih. Ya udah, ini aja ya sebentar cuci tangan ya. Tunggu, bisa kali pakai musik. Mau pakai musik? Bisa musiknya. Kayaknya. Ini lagu cuci tangan ini emang sih iramanya kayak lagu anak-anak sih. Tapi mudah diingat, jadi ini Iya. bisa diajarin buat anak-anak di rumah. Jadi cuci tangan ini ya semuanya teman-teman atau yang lagi di rumah, ini cuci tangan ini sebenarnya mudah, cuma 6 langkah doang kok. Kalian tuh kalau semakin sering dilakukan pasti semakin apa. Tapi kalau jarang kita lakukan dan cuci tangan 6 langkah ini semua tangan kita itu kena. Tapi enggak, cuci tangan itu mari. Nah, itu dia. Ayo kita lagu. Kita buka dulu ya semuanya nih, aksesoris, cincin, sama jam tangan nih kita nggak boleh pakai ya. Harus sudah polos seperti ini nih teman-teman nih ya. Ini bisa dipraktekkan ibu-ibu di rumah, bapak-bapak semuanya, adik-adik kecil. Ayo kita cuci tangan. Kita cuci tangan. 6 langkah berurutan. Basahi dulu dengan air. Dari sabun baru mulai. Gosok kedua telapak tangan. Gosok dulu tangan kiri. Gosok punggung tangan kanan. Juga lapan dan sebelah jari. 2 tangan kuncikan. Ibu jari kiri gosok permukaan. Ibu jari kanan gosok permukaan. Ujung jari putarkan. Jari tangan jari kiri. Bilas air mengalir. Bersihkan dengan sempurna. Bersih kedua tanganmu. Sarangnya yuk. Ya, itu ya lagunya ya. Sebetulnya ada loh di kita. Apa tuh? Itu selalu Bisa kita dibuka di mana dong? di YouTube RSUD Aduh, Cilincing. aku yang malu. Itu sudah digembar-gemborkan pasti sama tim PKRS RSUD Cilincing. Jadi ibu-ibu di rumah mau ngajarin anaknya cara cuci tangan pakai lagu itu kan kayak lagu balonku ada 5. Nah itu kayak gitu, jadi terbiasa anak kita. Iya. Mencuci Ini tangan bisa diterapkan di dengan new normal ini nih, buat di rumah ya, biar jadi yang memang kalau kita tim medis paling ya kita pasti tahu ya. Cuman kadang-kadang kalau di rumah kita ngajarin anak gimana sih, mungkin bisa kayak gitu ya dok ya, atau ngajarin teman-teman di rumah. Terus itu, aduh dokter nih, aduh saya jadi agak merah nih mukanya ya. Walaupun pakai masker nggak kelihatan. Apa sih itu 3M dok? 3M tadi udah ya? Iya, Udah tadi 3M udah. Sekarang Heeh. di mana saja sih kita sebenarnya harus 3M itu dok? Ya 3M tuh di mana aja ya, kita tuh harus biasakan, namanya juga new normal dengan kehidupan baru. Kita harus terbiasa dengan kehidupan baru.
di mana aja ya, mau di pasar, mau di, biasanya kalau ibu-ibu suka ke pasar ya ke pasar dengan new normal, dengan memakai masker, menjaga jarak, terus abis itu menggunakan masker, menjaga jarak, dan terbiasa kita cuci tangan sesering mungkin. Kalau untuk yang biasanya kemana ya, ke pasar udah Pokoknya tadi keluar rumah itu kita udah langsung pakai masker kan ya, Dok, ya? harus banget pakai Keluar masker. rumah itu kita udah biasanya nggak pernah kita pakai masker, biasanya cuci tangan kalau tangan kita kotor aja. Sekarang kalau pakai masker itu kita udah harus dari keluar rumah udah pakai masker, cuci tangan mau pindah-pindah area kita udah pakai masker. Kali ya, Dok, ya. Dan juga ini loh, sekarang kan suka banyak yang nongkrong gitu ya, apalagi anak-anak muda yang nongkrong. Contohnya nih yang udah SMA gitu lah, yang masih PDKT ya kan, yang suka nongki-nongki. Ya, ini kan juga sekarang belajarnya di rumah juga kan, Iya. Dok, ya. Tapi kan kadang-kadang suka bosan ya, suka pasti anak-anak muda pasti di warung nongkrong. kopi atau gimana. Iya, jadi kalau yang suka nongkrong, suka makan di luar, di restoran atau di warung kopi, itu tetap perhatikan 3M, menjaga jarak ya, menjaga jarak minimal 2 meter, memakai masker, sama sering-sering cuci tangan. Karena sekarang tuh udah ada klaster untuk kopi. Jadi di dalam kan Gimana tuh, Dok, maksudnya? jadi kan kita tahu sendiri ya, penyebaran COVID itu lebih tinggi apabila di ruangan tertutup. Makanya kita kalau di ruangan tertutup itu maksimal 1 jam. Oh gitu. Kita harus membuat ruang, karena COVID itu suka area dingin. Iya. Apalagi misalnya ruangan tongkrongan kafe-kafe itu atau ruangan yang warung-warung kopi itu kan biasanya ventilasinya sedikit ya, Dok, ya. Iya, Ruangannya ber-AC, jadi kumannya itu ya Yang ngudek-ngudek di aja di situ-situ situ aja gitu ya. Itu ngeri juga kalau kita nongkrong dalam waktu yang lama ya. Apalagi kita bisa nggak mungkin dong 2 jam Apalagi doang kita ngopi. nggak menjaga jarak, Aduh, kita apalagi nggak pakai masker atau sambil ngerokok mungkin ya, Dok, ya. Iya. Terus udah itu bagaimana cara menerapkan 3M di new normal? Jadi kalau untuk menerapkan 3M sendiri, seperti biasa dalam mau ibu-ibu, mau bapak-bapak yang mau pergi itu selalu sediakan masker cadangan. Ingat, masker cadangan. Jadi masker cadangan itu seperti handphone yang ketika kita lupa kita harus balik lagi walaupun kita sejauh manapun itu berada. Kayak bocasan kali ya. Iya, kayak bocasan. Kan kita selalu aduh lupa. Kita harus balik lagi kan untuk ngambil. Atau Ataupun kita nggak tahu ya, Dok, kapan nanti itu dia basah ya kan. Iya. Apalagi perjalanan misalnya jauh ya, Dok, ya. itu harus selalu tersedia. Yang Terus, kedua adalah hand kedua. sanitizer. Jadi itu udah dalam satu paket ya. Oh, ya. Ini tapi ada Ada merek merek. nih. Kita nggak di Dan endorse. tidak ada merek ya. Tidak di endorse, itu harus ada yang Iya, namanya cuci tangan. Ini bisa dibawa-bawa ya. Tuh. Pokoknya harus benar-benar itu satu paket. Masker, terus cuci tangan, terus kalau kita mau pergi keluar gitu kan, dalam jangka waktu lama seperti bekerja atau mau ke mana, mau makan di luar pun disarankan untuk membawa peralatan makan sendiri loh, Mbak Fitri. Oh gitu. Jadi gimana tuh, Dok? Jadi supaya tuh fungsinya, kan kita nggak tahu ya, walaupun kita makan di restoran semahal apapun, tapi alat makan kita nggak tahu. Mungkin Mereka lebih buat mencucinya. safety aja sendiri ya, Dok, ya. Lebih buat aman, lebih baik kita bawa alat makan sendiri, ataupun kalau itu bawa alat, kalau muslim bawa alat sholat gitu. Terus sanitizer, bawa masker cadangan, terus bawa alat makan sendiri, terus apa lagi nih, Dok? Itu Bawa terus alat, oh ya itu ya tadi ya, apa namanya, alat sholat sendiri. alat sholat sendiri itu. Mungkin biar nggak bercampur ya, benar-benar persiapan kita ya, Dok, ya di new normal ini memang sepertinya harus diadaptasi dan dibiasakan, Dok. Iya, Jadi kayak dibiasakan habit kita ya. dibiasakan dari keluarga sendiri, biasakan anak-anak kita, karena kita nggak tahu sampai kapan vaksinnya tuh ada, sampai kapan pandemi itu berakhir kita nggak tahu. Jadi kita biasakan dimulai dari diri kita sendiri aja. Betul, Dok. Sekarang gini nih pertanyaannya terakhir nih, mengapa sih kita harus 3M itu, Dok? Ya, 3M mengapa itu harus 3M? Kenapa 3M digaung-gaungkan, guys? Jadi gini loh guys, Kenapa 3M gitu? 3M, pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak itu penting. Karena dengan seperti itu, 3 itu, insya Allah penularan si COVID-19 ini. Penularannya lewat apa nih, Dok? Takutnya masih ada yang belum paham nih yang di rumah nih. Nah, itu. Penularan pasti inilah ya. Iya. Penularan COVID-19 itu yang pertama adalah melalui droplet. Droplet itu maksudnya tuh ludah yang tak terlihat ya namanya ya. Jadi kayak saya ketika ngomong sama Mbak Fitri ini kan
ini ya pakai masker ya, jadi dropletnya cuma sampai di sini aja ludahnya. Tapi kalau ketika saya buka nih, aduh itu droplet saya udah pasti sampai di sini, di hidung Mbak Fitri. Mungkin atau pas lagi mata Mbak bersin Fitri. ya, bersin juga bersin bisa tuh. aksi. Bisa 1 sampai 2 meter ya dok katanya Iya, ya? bisa sampai 1-2 meter. 2 Ini meter pasti muncratnya itu, pasti si droplet muncrat. itu. Iya. Gitu. Makanya kalau kita tutup ini aman ya dok ya? aman. Jadi dropletnya balik lagi ke kita dan kita nggak menularkan dan kita nggak ditularkan. Contoh nih Mbak Fitri kan kita nggak tahu ya. Kita sekarang soalnya jarak kita gimana nih dok? jarak kita ya bisa lah ya. Terus pertama tuh droplet, yang kedua apa nih dok? Yang kedua kontak tangan, ya. Kontak pada bagian yang mungkin sudah terpapar dropletsnya itu mungkin. Iya, jadi biasanya nih ya kalau dari kontak, contohnya nih kita kan habis ngomong ya, terus dropletnya muncratnya kemana-mana ya, kayak hujan di tengah savana. itu ngomong apa? Itu ngomong atau hujan gitu, karena hujannya itu nyampe di sini, nyampe di meja. Nah di meja, nah nanti kan kita nggak kelihatan ya, namanya juga mata, apalagi saya udah 4 ya, jadi nggak kelihatan. Itu harus dibersihkan dulu. Oh gitu. Nah kalau nggak dibersihkan ya terpegang di kita nih dok ya kan. Terus kita ucek-ucek mata, Aduh, atau udah lah pegang itu. hidung, atau kita ambil makanan masuk ke mulut. Jadi deh. Makanya itu. Nah, pertama Jadi cuci droplet, tangan. kontak. Satu lagi nih dok, kayaknya suka ada yang bilang aerosol. Memang benar gak sih dok penularannya melalui aerosol? Jadi kalau dari aerosol sendiri itu pada penelitian si COVID-19 ini akan berubah aerosol yang pertama apabila dilakukan tindakan medis seperti nebulizer Ya. atau uap. Nah itu bisa. Jadi dia dropletnya berubah menjadi partikel yang lebih kecil ya dok ya? kecil lagi, jadi kayak debu dia ngudek aja di udara, bisa sampai 6 jam loh, sampai 8 jam ngudek di udaranya. Gitu ya dok ya. Jadi bukan melalui aerosol, jadi ngomong aja jadi kita nular, enggak ya dok ya? Enggak. Berarti si dropletnya yang sudah dilakukan tindakan yang menimbulkan aerosol, jadi udah berubah menjadi cair partikel yang lebih kecil, gitu ya, makanya itu bisa Kalau di rumah sakit ya biasanya yang sudah diberikan protokol kesehatan seperti kantor itu biasanya dia mengelap semua kayak gagang pintu, permukaan meja itu harus per 4 jam loh Mbak Fitri sekarang di new normal ini. karena memang si virusnya itu memang dia bisa menetap ya dok ya. Iya, menetap di permukaan ini nih. Itu ada tergantung bahan-bahannya, kalau besi berapa gitu ya, kayu berapa jam gitu ya kan ya dok. Nah terus kayaknya menarik banget nih dok, mengapa kita harus 3M-nya ini di terus Jadi mengapa belum dijawab ya? kita jadi udah Oh ya, jadi kemana-mana. Jadi kalau mengapa sendiri, kenapa sih kita harus 3M dalam menerapkan COVID-19 ini ya? Jadi COVID-19 ini jadi pandemi ini adalah COVID-19 adalah suatu penyakit baru, di mana penyakit baru yang masih diteliti. Semua negara sedang berlomba-lomba untuk menemukan vaksinnya, berlomba-lomba untuk menemukan obat, berlomba-lomba untuk menemukan yang namanya berlomba-lomba menemukan yang namanya penyebabnya, bagaimana cara penularannya. Ini masih baru banget, dan juga mungkin vaksinnya juga masih diteliti masih diteliti. Ada juga yang bilang sudah menemukan. Dan dari penelitian sendiri dari WHO, kalau 100% pasien yang positif COVID-19 itu 5%-nya kematiannya emang kecil sih, cuma 5% ya. Yang Mbak Fitri itu kecil dibandingkan penyakit-penyakit yang lain. tapi penyebarannya bisa Penyebarannya itu cepat sekali. Yang ditakutkan ini adalah ketika kita positif, kan kalau kita masih hanya orang-orang dengan komorbid ya. Komorbid itu adalah penyakit pemberat. Contohnya penyakit DM, hipertensi, itu yang biasanya jatuhnya ke berat gitu. Walaupun contohnya dia dengan DM, hipertensi, terus dia mendapatkan COVID-19, itu kemungkinan untuk sembuh lagi itu berkurang gitu. Tapi belum tentu nggak sembuh, tapi agak sulit untuk menjadi sembuh lagi. Tapi kalau kita yang masih muda, masih usia produktif, biasanya gejalanya cuma apa sih? Cuma batuk, pilek, demam, kadang-kadang nggak ada gejala. Orang tanpa gejala tuh maksudnya gitu ya misalnya dok ya. Biasa aja. Dan setelah kita kayak gitu, kita nggak tahu yang 5%-nya ini
kita atau yang lain gitu. Iya, kita nggak tahu ya dok ya. Jadi ya memang lah benar-benar kita harus menjaganya dengan ya itu dari penyebarannya itu. Penyebarannya itu kita harus putus mata rantainya ya teman-teman. Iya. Putus mata rantai dengan apa? Tadi yang digaung-gaungkan pemerintah yaitu dengan 3M. Pertama, 3M, kita ulang lagi 3M. 3M. Yaitu 3M. Kita lama kayak rapper ini. Menjaga jarak, Menjaga jarak. memakai masker. Jaraknya berapa dulu sebutnya? Oh iya, jaga jaraknya minimal 2 meter. 1 sampai 2 meter. Terus yang kedua, pakai masker. pakai masker. Yang ketiga, Maskernya yang bener ya. Jangan yang salah-salah itu iya, maskernya. apalagi yang di bawah hidung. Aduh, Nggak di kepala sekali. nggak di kepala aja sekalian nutupin ininya. Yang kedua, udah nih, pakai masker. Yang ketiga apa dok? Mari kita cuci tangan. Ini pemutus mata rantai ya. Iya. Yang kadang maling males temen-temen lakuin loh dok. Padahal Kadang-kadang kalau habis dari mana, atau habis masak mau megang apa lagi tuh kan ibu-ibu di rumah suka Iya, males cuci terus- tangan karena menganggap tangannya bersih, karena selama ini tuh kebiasaan kita tuh kalau tangannya hitam aja nih dok baru kita cuci. apalagi kalau ini ya, ibu-ibu yang lagi abis megang sayuran terus gendong anaknya terus jalan Aduh, ada yang lihat ondel-ondel katanya itu siapa? Ondel-ondelnya di belakang capek katanya dok. Coba kita lihat nih. ini ada Oh, ada yang bertanya ya. Ya udah kita jawab pertanyaan nih, Dok. Dari Karawang, nah ini juga memakai masker sebaiknya 1 hari berapa kali ganti ya dok? Nah, itu tadi yang udah dijelaskan. Coba, Dok. ya kalau pakai masker jadi Maskernya apa nih? jadi kalau masker tuh kan ada 2 ya. Masker. Ada masker medis, satu ada Ini masker kayak kita. satu lagi, masker Ada kain. masker kain Nah, kalau biasa. masker kain sendiri itu maksimal 4 jam. Tiap 4 jam harus ganti. Tapi kalau udah basah, udah renyek, udah Nggak usah nunggu 4 jam nggak usah kali ya, nunggu 4 jam Dok. udah ganti. Iya. Nah, kalau masker bedah sendiri itu 6 jam minimal diganti. Minimal diganti. Aduh, itu Ini dok yang mau nanya mungkin Apa nanyanya? ke atas dulu ya. Iya boleh. Jadi hari ini untuk tipe-tipe penggunaan masker itu protokolnya baik seperti apa? Sama jenis-jenis masker yang dari yang paling rendah proteksinya sampai yang paling tinggi itu bagaimana ya? Oh iya, nangkep Dok. Pertama yang ini dulu, mungkin nanti bisa ditambahin ya, Dok. Apa dokter aja? Boleh. Sebagai narasumber. Jadi kan masker ya, masker. Ditambahin satu lagi tuh yang tadi mungkin. Iya. Yang Jadi, selanjutnya ya, Dok. iya, jadi masker. Jadi maksudnya masker di sini kan kita banyak banget ya, dari mulai masker wajah, bukan ya? Masker bedah. Itu kan kecantikan. Itu kecantikan. Oh ya, kita sekarang 3M. Masker wajah. Jadi kalau masker wajah lagi, masker kain, masker bedah, satu lagi ada masker N95 atau KN95. Itu yang biasa digunakan untuk medis. Gitu. Tuh ya. Sekarang yang masker biasa itu bisa nggak melindungi, Dok? Protek. Bisa. Jadi Masker ini- biasa sama masker bedah itu sebenarnya bisa nggak? Jadi ini ya, ini mau ngasih tahu nih, gimana sih cara-cara ciri supaya mengetahui masker itu bagus atau jelek. Nih, ibu-ibu, teman-teman Ini kita semua, ada yang mau ini kayak mau masak ya. Jadi contohnya nih, kita pakai masker, kita lagi baru beli masker baru dan kita mau mencoba masker itu bagus atau jelek. Caranya, Gimana, Dok? ini contohnya api ya, api atau apa sih namanya? Yang buat itu loh, yang buat Korek merokok, api, korek ya, api. Dok. Terus? Nah itu ditiup aja, Kalau dia mati, berarti maskernya nggak bagus. Harus ditambah Berarti lagi dia tembus, lapisannya. karena ukurannya memang sih mikro lebih besar sih ya, Dok, berapa 0, Iya. sekian mikro. Heeh. Tapi kalau misalnya dengan masker bedah dan masker kain saja sebenarnya cukup ya, Dok ya. Iya, sudah cukup Tapi untuk mengurangi kapan itu. kita menggunakan masker N95 itu, Dok? Ya, jadi kalau masker N95 itu untuk yang airborne disease, ya. Airborne disease apa nih, Airborne Dok? disease Teman-teman di rumah nggak ngerti. Jadi airborne disease itu adalah penyakit yang ditularkan melalui udara gitu. Jadi kalau
COVID-19 ini kan bukan ditularkan melalui udara ya, kecuali ada tindakan seperti yang tadi saya bilang, inhalasi ya Mbak Fitri ya. Atau si penderita COVID-nya sedang dilakukan tindakan yang menimbulkan aerosol. Iya. Kayak misalnya lagi diuap gitu ya, kan uapnya dropletnya udah berubah menjadi partikel lebih kecil. Makanya kita pakai harus N95, pakai N95 dan gitu itu ya, Dok. biasanya cuma di kalangan rumah sakit gitu. Tapi kalau misalnya dengan misalnya pasien COVID kita berhadapan, kita pakai masker bedah saja, itu cukup nggak, Dok? Atau kita pakai masker kain saja, cukup nggak? cukup sekali. Jadi kita jadi itulah ya yang salah kaprah di masyarakat. COVID-19 ini contohnya ada salah satu tetangga kita yang terkena COVID-19 terus kita jauhin, kita tidak dekat-dekat. Emang sih nggak boleh dekat-dekat, maksudnya Menjaga jarak, physical distancing aja sih sebenarnya. Iya, stigma yang buruk itu kita harus Justru buang-buang kita jauh-jauh. harus lebih peduli ya. Sekarang Iya. banyak gitu, Dok. Kayak misalnya ada di masyarakat ada yang terkena COVID, langsung kayaknya dijauhin gitu loh. Iya, disingkirin ya, kayaknya iya, ih, langsung takut dianggap gitu. kayak gimana, kayak virus gitu. Jadinya kan Emang virus sih. maksudnya Kayak aib. langsung kayaknya ngeri banget gitu. Iya. untuk lewat rumahnya aja kayaknya males gitu. Padahal justru harusnya kita rangkul. Kita rangkul, jadi Kita perlu semuanya lebih perhatikan, tapi kita harus tetap menerapkan yang protokol kesehatan ya, Dok ya. Ada lagi. Oke. Saya baca ini ya. Oke. Dari Suruh Kawiro. Iya. Kalau vaksin vitamin C bisa mencegah COVID nggak, Dok? Vaksin vitamin C bisa cegah COVID nggak? Vaksin atau ini? Mungkin lebih ke Vitamin C-nya kali ya. heeh. Jadi kalau nih ya, mungkin kalau vitamin C kan kata orang untuk mencegah sih iya. Jadi gini loh, jadi seseorang itu sekarang disuruh untuk makan dan minuman bergizi, banyak makan vitamin untuk meningkatkan sistem imun. Oke. Jadi COVID-19 ini adalah suatu virus. Dia tidak akan masuk ke suatu tubuh orang, tidak akan masuk ke tubuh orang kalau orangnya itu imunnya bagus. Bagaimana cara menaikkan imunnya? Yaitu dengan mengkonsumsi vitamin, Apa mah fotonya jangan dilompat. banyak gerak, dan juga apalagi Apa, Dok? yang kalau kita meningkatkan imun, yang pertama minum vitamin. Harus bahagia kayaknya, Dok. Jangan stres. Ya harus banyak ketawa Iya, nih, harus banyak pemirsa. senyum, terus minum vitamin, dan juga satu lagi olahraga yang cukup, Teratur ya, cukup ya, berjemur. Itu adalah cara-cara supaya untuk meningkatkan imun. Dengan cara meningkatkan imun kita insya Allah terhindar dari COVID-19. Oke. Satu lagi pertanyaan yang bagus. Oke, apa tuh Komang? Itu ada temen kita loh yang nanya. Tanggapan dokter tentang vaksin yang sudah keluar dari Rusia, Oke. Cina. Itu kan katanya udah rilis ya, Dok, infonya. Dari apa? Katanya desisnya. Nah, kita belum boleh sikap tenang nggak, Dok? Atau istilahnya ya udah lah ya, yang orang lain aja kita nggak usah, boleh nggak sih, Dok? Maksudnya gimana? Bersikap tenang gimana maksudnya? Maksudnya mungkin dari Mas Bayu ini mendengar mungkin udah ada vaksin keluar, boleh nggak sih kita nggak melakukan treatment gitu? Boleh menganggap biasa aja, boleh gimana? Oh itu, jadi gini, Dok, ya beginilah masyarakat ya. Jadi kita nih penyakit COVID-19 ini juga jangan terlalu kita anggapnya tuh terlalu serem banget, tapi juga jangan kita sepelekan gitu. Jadi kan kadang-kadang kalau mentang-mentang ada udah mau ada vaksinnya nih, ya udahlah kita nggak usah nerapin lagi 3M karena kita nggak tahu ya vaksin itu ya. bekerja. Mungkin dokter lebih ininya lagi deh. Jadi vaksin kan tadi udah saya bilang ya, kalau semua warga dunia manapun itu berada, dunia mana maksudnya dokter negara ada dunia lain. ya mungkin di dunia lain juga lagi berlomba-lomba untuk menciptakan vaksin atau obat. Lucu loh. Obat apa namanya, obat si COVID-19 bisa jadi. Nah, jadi kita WHO pun belum bilang, wah vaksin ini paling bagus, nggak ada. Karena itu semua hanya masih dalam proses. Dan kita tuh harus meneliti lagi. Jadi jangan harap, maksudnya kita nggak tahu vaksin itu akan bekerja di saya, di ibu-ibu semua, atau di
Mbak Fitri sendiri, contohnya saya udah divaksin nih, saya udah dapat vaksin COVID-19. Apakah itu akan bekerja di kita? Kan kita belum tahu gitu. Karena Jadi masih dalam penelitian. jadi belum pasti. Jangan terlalu over pede ya. Over confidence kata Ya, orang gaulnya. no confidence. Nah. Iya, jangan terlalu over confidence. Ini satu lagi sebelum kita sesi ini. Oke. Yang Kak Tinggal mungkin Kak Ulan ya. Kartinggalis. Ini orang barat kayaknya. Satu boleh masih dong masuk. Kalau nggak boleh masuk benar-benar di rumah aja ya dok. Apa? Kalau sedang sakit nggak boleh kemana-mana ya dok. Boleh masuk aja. Oh, kalau misalnya ada petugas yang lagi kerja, Kagetnya mungkin pas di terbuka. Dia demam dok. Oh, lagi lagi sakit. demam, sakit. Boleh masuk atau enggak? Bilang maunya apa? Maunya masuk atau enggak? Ya kan? Di new normal ini kan memang setiap mau masuk ruangan harus di termogan dulu ya dok ya. Iya, jadi Harus di suhu dulu. jadi disarankan sih kalau lagi Oke. Mungkin ada satu lagi pertanyaan dok. Iya. Dari Maharani Pratiwi. Iya. Lebih bagus cuci tangan pakai air mengalir atau hand sanitizer ya dok? air mengalir. Air mengalir sampai jauh. Jadi bagusnya gimana nih Mbak Fitri? Aduh, ini sebenarnya cuci tangan kembali lagi. Memang kalau misalnya sebaiknya memang ya paling. Oh ya, oke. Dan selesai ya. Semuanya pemirsa IG Live acara Jumanji. Terima kasih loh yang udah Jumat Asik nanya-nanya. jelasin informasi. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah Berkontribusi dalam kontribusi pertanyaan, dalam pertanyaan. ngasih lope-lope, ngasih Love. icon muah. Kalau ada pertanyaan lagi bisa. Masih lewat ada. direct message kali ya. Oh iya. Hah? Lewat direct message saja. Oke, kalau masih ada pertanyaan tentang penularan COVID-19, 3M, new normal, tentang RSUD Cilincing, bisa langsung direct message ke